Halo, ketemu lagi bersama saya Ramdo Rizky. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang iPhone XR. Apakah masih worth it kita beli di tahun 2023? Mengingat harganya sekarang ini malah naik ya teman-teman, karena mungkin stoknya semakin terbatas dan juga untuk HP-HP Inter seperti iPhone XR Inter ini yang emailnya terdaftar di Bea Cukai atau Kemenprint itu lumayan langka ya, karena peminat di Indonesia itu semakin banyak tapi stoknya terbatas, jadi harganya malah naik. Waktu itu saya jual untuk iPhone XR yang no minus itu di kisaran 3,5an sampai 4 jutaan, sedangkan sekarang yang 64 GB itu di kisaran 45 jutaan ya teman-teman ya. Jadi tergolong cukup naik kisaran 1 jutaan lebih. Jadi untuk teman-teman, apakah iPhone XR ini masih sangat worth it dibeli di tahun 2023? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Langsung aja, di sini ada iPhone XR ini varian 128GB. Jadi untuk iPhone XR itu ada yang 64GB, 128GB dan 256GB. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang pengen sedikit lega untuk penyimpanannya itu minimal 128GB. Tapi jika teman-teman ambil 64GB memang sedikit lebih murah harganya, tapi ya pasti penyimpanannya terbilang cukup kurang ya untuk saat ini. Nah, di sini kalau untuk speknya sendiri ya teman-teman sudah tahu lah, iPhone XR ini menggunakan chipset Bionic A12 ya, dimana untuk bermain game santai, untuk bersosial media itu masih terbilang cukup lancar. Nah, di sini juga untuk baterainya udah cukup lumayan ya. Jadi kalau untuk iPhone itu dari iPhone XR ini baterainya udah bisa diandalkan ya, walaupun ya mungkin sehari bisa 1 kali sampai 2 kali charger. Tapi untuk menchargernya juga tidak lama ya teman-teman ya. Nah, di sini kembali ke pertanyaan tadi, apakah iPhone XR ini worth it kita beli di tahun 2023, mengingat iPhone ini diluncurkan pada tahun 2018 akhir. Jadi tergolong hampir 4 tahunan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin untuk mendapatkan update iOS, sekarang iOS terbaru ya teman-teman ya, di iOS 16.2. Nah, kemungkinan mendapatkan update sampai 17 atau 18. Maksimal mungkin 18 ya teman-teman ya. Tapi untuk update ini sendiri jangan terlalu dipusingkan, karena untuk update iOS walaupun tidak diupdate itu masih bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Mungkin 4 tahun sampai 5 tahun masih sangat bisa digunakan kalau untuk bersosial media atau aplikasi-aplikasi yang primer ya teman-teman ya. Nah, di sini juga udah mengusung Face ID. Jadi untuk keamanannya ini terbilang cukup baik ya teman-teman ya, dengan fitur Face ID yaitu wajah ya teman-teman ya. Dan juga untuk baterai health-nya, biasanya kalau untuk iPhone XR ini banyak yang sudah melakukan pergantian, walaupun ada yang masih original pasti di angka 80-an ke bawah ya teman-teman ya. Seperti device yang saya miliki ini masih normal bawaan, itu di kisaran 80%. Tapi teman-teman jangan terlalu perhatikan tentang baterai health ini, tapi perhatikan tentang fungsionalnya atau kinerja dari baterainya sendiri, apakah masih normal atau misalkan sudah parah seperti cepat habis atau misalkan 10% mati, nah atau 15% mati. Nah, itu baru nanti melakukan pergantian baterai. Nah, jadi untuk teman-teman gimana nih pendapatnya tentang iPhone XR dibeli di tahun 2023 ya teman-teman ya. Mengingat baterainya kameranya juga cuma satu, tapi terbilang baik ya, walaupun bukan yang terbaik tapi masih bisa lah kita untuk mengembalikan momen dan kita ambil untuk keseharian dalam mengambil video atau foto. Nah, jadi untuk hasil kameranya juga masih cukup jernih ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman silakan tulis di kolom komentar pendapatnya tentang iPhone XR ini, apakah masih sangat worth it dibeli di tahun 2003, mengingat harga iPhone ini terbilang cukup naik kisaran 1 jutaan dari harga sebelumnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu video yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman.